Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati al-mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal mu'minin. Allahumma a'izal islam wal muslimin fi buldani al muslimina amah wa fi baladina Indonesia khasah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Ini pekan tinggal terakhir untuk 17 Agustusan. Ya. Udah merdeka, Pak? Ya. Oke. Menakar arti sebuah kemerdekaan. Konteksnya kemerdekaan adalah anugerah dan hak segala bangsa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari sisi bagaimana Al-Quran. Kita sama-sama dulu belajar bahkan menghafal, ya, preambul pembukaan UUD 45 terdiri dari 4 alinea, ya. 1, 2, 3, 4. Ya, akan kita kaji berkaitan dengan studi tafsir kita adalah alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hak. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sepakat? Sepakat? Atau enggak sepakat? Sepakat, ya. Baik. Kalau begitu timbul beberapa pertanyaan. Apa arti sebuah kemerdekaan? Apakah kemerdekaan itu suatu yang wajib atau hak bagi setiap bangsa? Ya. Mana yang lebih didahulukan? Hak asasi atau kewajiban asasi seorang atas sesuatu? Untuk menjawab ini, kita lihat konteks Al-Quran. Studi tafsir korelasi antara kewajiban asasi dan hak asasi manusia. Pada setiap ayat, walaupun tidak semua ayat di dalam Al-Fatihah memiliki nilai-nilai filosofis dan historis. Sebagaimana preambul tadi, ya, preambul tadi. Nah, di sini ada yang tertulis dengan tebal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini bacaan yang kita baca setiap sholat. Bahkan Nabi katakan sab'ul mathani, yaitu Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berkali-kali, diulang-ulang di dalam sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemahkan satu persatu, Bismillahi dengan nama Allah,
Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Bismillahi dengan nama Allah. 3 kata terdiri dari bi, ismi, dan Allah. Pola penggalan dan cara menerjemahkan itu tidak begini Pak. Bi dengan ismi, nama Allah. Itu adalah mengurai. Ya. Atau misalnya bismi, terus Allah. Itu juga salah. Dalam konteks anatomi ayat Al-Quran. Karena apa? Ada kaidah-kaidah menerjemahkan itu. Ya. Bismi sudah benar. Tapi Allah harus digandeng dengan ismi. Karena ismi dengan Allah rangkaian idhofiyah. Ya, idhofiyah di dalam nahwunya. Ya. Seperti babul masjid. Jangan disebut babun, pintu, masjid. Itu enggak benar. Harus digandeng babul masjid, pintu masjid. Satu maksud. Bukan ada pintu, ada masjid. Bukan. Abdullah misalnya. Ya. Jangan dipanggil. Kita sudah salah kaprah. Ya, Pak Abdul, Pak Abdul malahan. Ya. Nama bagus-bagus tambah Pak Abdul. Ya. Abdullah. Karena ini adalah dari terdiri 2 kata, Abdun dan Allah. Kita nggak mungkin baca Pak Abdun atau kita baca Pak Allah. Ya. Maka di sini rangkaian satu maksud Abdullah, hamba Allah. Siapa si fulan? Itu fulannya. Ya. Itu ada kaidah menerjemahkan. Karena itulah bismillah pun juga begitu. Jangan bismi lalu Allah sendiri atau bi ismillahi. Tapi rangkaian bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Bapak Ibu hafal Asmaul Husna 99. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu ya Rahmanu ya Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Jabal Mutakabbir sampai 99. Pertanyaannya, kenapa dari 99 Asmaul Husna yang diangkat oleh Allah dengan rangkaian kalimat bismillah itu hanya 2, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa Allah tidak berfirman bismillahi kabirun qadirun? Ya, ini mungkin kita juga nggak sampai ke sana, ya. Tapi yang diangkat oleh Allah Rahman dan Rahim. Padahal kita tahu ada 99 Asmaul Husna. Menunjukkan hadirin Bapak sekalian, apa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas daripada kasih sayang Allah. Pemurah Allah. Maka dibedakan makna Rahman dan Rahim. Rahman itu pemurahnya. Ya, Maha Pengasihnya. Tak pilih kasih. Orang kafir, orang mukmin dikasih oleh Allah. Memang itu rezekinya. Ya, Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma qadarullah haqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Semua di genggaman kekuasaan Allah dan mereka itu diberikan kadar, yaitu rezekinya. Makanya orang kalau sudah rezekinya habis untuk ukuran dunia, pasti mati. Ya. Atau orang mati itu menunjukkan bahwa rezekinya segitunya sudah. Apa yang ditinggalkan, udah, walaupun banyak, begitu mati, sudah bukan milik mayat. Tapi sudah berpindah hak kepada ahli waris. Ya, paling-paling dia punya hak untuk menyelesaikan pemakaman, ya kan? Lalu beli kain kafan, hanya itu aja. Setelah itu sudah kembali. Ya. Allah Akbar, kembali kepada ahli waris. Ya, Rahman Allah, Maha Pengasih Allah, Maha Pemurah Allah, diberikan kepada siapapun makhluk di semesta ini. Tidak pandang apakah Majusi, apakah Nasrani, apakah Yahudi, apakah mukmin, sama. Tinggal prinsipnya menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti ia dapat. Itu ya. Ya, itu prinsip. Tapi beda Ar-Rahim. Ar-Rahim itu bukan sekedar pemurah dan pengasih, tapi penyayang.
Nah, penyayang Allah ini tidak akan diberikan kepada semua orang, kecuali orang yang punya hak sayang dari Allah. Siapa gerangan? Orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Ya. Dan ini nanti akan diberikan, dianugerahkan Allah di akhirat. Di akhirat. Ya. Singkatnya, orang hamba Allah yang pernah menerima Rahman belum tentu dia mendapatkan Rahim. Sedangkan orang yang mendapatkan Rahim pastikan mereka pernah menerima nikmat Rahman Allah. Itu. Yakni ar-Rahim ablagul makna minar Rahman. Jadi lebih dalam maknanya Rahim daripada Rahman. Demikian beberapa referensi studi tafsir ya yang kita pelajari antara perbedaan Rahman dan Rahim. Jadi di sini ini satu makna nilai filosofisnya dan punya historisnya. Baik, saya lanjut dikit. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji. Punya arti segala puji. Lillahi bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Ya, di situ yang memiliki arti segala itu al ini, Pak. Maka makna dalam ilmu balaghah disebut dengan al-istighraq, penghabis dan menghabiskan. Ya, penghabis dan menghabiskan. Makanya segala puji, bukan satu puji, bukan dua puji, tapi segala puji itu lillahi milik Allah. Dalam studi tauhid disebut dengan yaitu qadim alal qadim, qadim alal khudus, khudus alal qadim, khudus alal khudus. Puji Tuhan kepada Tuhan. Asmaul husna itu puji Tuhan atas Tuhan. Hak prerogatif Allah. Mau-maunya Allah. Allah katakan Ar-Rahman. Terserah. Allah Ar-Rahim, Allah Al-Kabir, Allah Al-Alim, Allah Al-Qadir, Allah Al-Wasi', Allah As-Sami'. Itu terserah Allah. Semuanya itu pujian Tuhan atas zat Tuhan. Qadim al-Qadim. Kemudian Qadim al-Khudus itu puji Tuhan atas hambanya. Sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh pun engkau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang luhur. Itu pujian langsung dari zat Allah kepada Nabi. Ya, Nabi. Makanya pantas dan layak Nabi sebagai qudwah, sebagai suri toladan, uswah, suri toladan yang baik, uswatun hasanah. Nah, dari keempat itu ya, itu lillah milik Allah. Kalau puji hamba kepada Tuhan, ya kita kepada Allah. Ketika kita meminta, kita puji dulu. Apa yang kita minta? Rozak, rezeki. Katakan, ya Allah, ya Rozak. Itu ya. Kita ingin minta ilmu, ya Allah, ya Alim. Itu. Jadi kita sebutkan di situ. Disebutkan dengan kalimat Asmaul Husna apa yang kita minta, itu puji kita kepada zat Allah. Lalu puji hamba sesama hamba, suami dengan istri, istri dengan suami, anak pada orang tua kepada anak, atau kita bersahabat, pertemanan kita saling memuji. Ya, itu adalah akhirnya lillahi milik Allah, Allah yang bagaimana? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabb lebih dominan kepada pemelihara, pengatur, pembimbing. Ya, sebab dalam ilmu tauhid ada tauhid 3, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid rububiyah. Uluhiyah itu adalah pengakuan tiada Tuhan yang hak satu hanya Allah. Kalau ubudiyah adalah tiada Tuhan yang layak dan patut untuk disembah kecuali Dia Allah. Sedangkan rububiyah adalah tiada Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur semesta hanya Allah. Lengkap sudah. Itulah alhamdulillah. Jadi mana-mana filosofis, ya. Oke. Ar-Rahman Ar-Rahim sama. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Nah, ini cara menerjemahkan ini satu kata, ya, satu tiga kata, Maliki Yaumi Adin. Maliki penguasa, Yaumi hari adin agama. Tapi cara terjemahnya harus Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumi doang atau Maliki berhenti Yaumiddin. Tidak. Karena apa? Ini kalau belajar nahwu shorof ada kata benda isim. Ini rangkaian idhofiyah. Ya, jadi sebenarnya menerjemahkan itu gampang-gampang, susah-susah tapi gampang. Ada kaidahnya, ya. Nanti kalau misalnya sini
Maliki. Berhenti di situ. Nggak sambung dengan Yaumiddin. Ya, kalau nggak disambungkan mesti Malaka. Dan di sini bukan yaumi menjadi yaumaddin. Malaka yaumaddin yang menguasai pembalasan. Di sini adalah bukan menguasai tapi penguasa, pemilik, raja. Jadi beda. Si fulan mencuri ayam, si B pencuri ayam, beda. Si fulan mencuri ayam, mencuri kata kerja, mungkin sekali dua kali ketangkap. Tapi kalau si B pencuri, status. Walaupun sedang tidur, tapi sosok seorang B itu adalah pencuri. Nah, di sini Allah bukan sekedar malak, tapi malik. Ya, penguasa, pemilik, raja. Bukan sekedar menguasai, bukan sekedar memiliki, bukan sekedar merajai. Karena itu rangkaian di sini menggunakan maliki yaumiddin. Ini sisi bahasa ya, bahasa sebelum iyaka. Ad-din itu artinya agama. Tapi dalam studi tafsir dimanai yaitu yaumiddin yakni yaumil jaza, hari pembalasan. Yaumiddin punya arti yaumil hisab, hari hisab perhitungan. Yaumiddin memiliki arti yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Yaumiddin memiliki arti yaumil akhirah, hari akhirat. Yaumiddin memiliki arti yaumil qiyamah, hari kiamat. Oke. Itu makna. Sebab dalam Quran itu ada makna muratif, ada makna mustarok. Ada satu kata banyak arti, ada yang satu arti banyak kata. Nah, ini kebetulan satu kata banyak arti, gitu ya. Satu kata banyak arti, namanya mustarok, bukan muradif. Kalau muradif kebalikannya. Nah, masalahnya kenapa kok Allah tidak berfirman Maliki Yaumil Jaza? Kalaulah itu diartikan penguasa hari pembalasan. Jaza itu pembalasan. Ad-din yang diangkat. Lagi kembali kepada nilai-nilai filosofis dan historis. Jadi tidak ruang ini yang kita bahas. Kita hanya bicara historis dan filosofis. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Itu tidak bisa diutak-atik. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah didahulukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Itu masalahnya. Ya? Tentu tidak boleh. Kalau tidak boleh, apa nilai-nilai filosofisnya? Bapak sekalian, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah. Itu pun bahasanya bukan begini, na'budu iyyaka, wa nasta'in iyyaka, bukan begitu. Yang benar yang mana ini? Kepada sang merah putih. Hormat gerak atau hormat gerak kepada sang merah putih. Mana yang benar ini ya? Nah, Allah ngajarkan begini nih. Iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka, bukan. Dalam studi tafsir kalau na'budu iyyaka itu bisa jadi kanya bukan kepada Allah. Ya. Jadi kami menyembah kepadamu yang kepada seluruh makhluk. Ya. Itu studi tafsirnya. Karena itulah tidak boleh dibalik. Jangan sampai na'budu iyyaka atau dibalik nasta'inu iyyaka atau iyyaka nasta'in. Nah, kalau sudah bicara iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ini bicara masalah kewajiban dan hak. Jadi mengacu pada di sini bahwa kita ini jangan mudah menuntut hak sebelum kita melakukan kewajiban. Karena hak itu hak orang lain juga yang bagi kita merupakan kewajiban. Ya, maka kita menyembah dulu baru kita mendapat pertolongan. Allah ajarkan seperti itu. Maka dalam konsep Islam bukan sekedar HAM, hak asasi manusia, tetapi dalam Islam adalah kewajiban dan hak asasi manusia. Ya, oke ya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya tuntutan hak saja, tapi kewajiban dan hak asasi manusia. Saya gambarkan contoh begini ya. Ada dua partai. Partai apa Pak Ayub? Ya.
Maksud saya adalah partai pembeli dan partai penjual. Gitu. Bapak sekalian, partai pembeli penjual ini filsafatnya nggak akan ketemu sampai hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Yang namanya pembeli pasti kepingin dengan uang dikit mendapatkan barang banyak. Bahkan kalau bisa nawar-nawar dulu, gitu kan? Itu prinsip, nggak bisa disalahkan itu. Itu karakter manusia itu, ya. Sampai hari kiamat. Ya. Yang namanya pembeli itu begitu. Nah, ternyata dihadapkan dengan penjual bertolak belakang. Partai penjual apa? Kepingin menjajahkan barangnya dengan barang dikit mendapatkan keuntungan banyak. Kan nggak ketemu ini. Disinilah rangkaian antara hak dan kewajiban. Kapan bisa dipertemukan dan apa solusinya? Keduanya harus diikat. Wajibnya apa, hakmu apa. Jangan hanya sekedar menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Jam 1 malam misalnya ada beberapa kelompok orang ya, jerit-jerit lagu-lagu, pakai jreng-jreng-jreng ya. Lalu Pak RT, Mas, ya tahu nggak ini jam sekian mengganggu orang lain? Apa katanya? Ini hak saya, ini mulut saya, ini tenaga saya, ini gitar saya, hak saya. Benar nggak itu? Satu sisi mereka menuntut hak, tapi lupa ada hak orang lain. Yang hak orang lain itu bagian dari kewajiban kita untuk memenuhi hak orang lain. Itu, ya. Nah, karena itulah kemerdekaan ini adalah hak hidup dan anugerah yang patut disyukuri, ya. Bukan kewajiban hidup, adalah kewajiban hidup dan anugerah yang patut disyukuri, tapi hak. Hak. Nah, yang kita syukuri hadirin sekalian, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah datangkan kepada kalian dari segala apa yang kalian minta, dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, pasti dan pasti tidak akan bisa menghinggakannya. Sampai diakhiri oleh Allah dengan kalimat innal insana, sesungguhnya manusia itu ladzalumun kafar. Sungguh kata Allah, lamnya lam taukid, sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau kita pikir-pikir kurang apanya ya nikmat Allah itu yang kita butuhkan. Tidak ada yang nggak ada, Pak. Kita mau butuh apa? Yaitu benda cair ada air, benda padat sudah ada, ya. Ada batu, ada tanah, ada asap, ada air, ada api. Ya semuanya. Apa sih yang nggak ada? Apa yang belum? Satu yang belum. Yang kurang syukur, ya. Jadi kita kurang syukur. Keluar nafas masuk kita, hadirin sekalian ini ya Allah luar biasa dia. Ya, yang pernah merasakan sakit dengkul dan sekarang sembuh baru merasakan betapa mahal harga dengkul kita. Yang pernah sakit mata, kemudian pernah operasi katarak, betapa mahal sepasang mata kita. Yang pernah ginjal harus dicuci darah, diuji oleh Allah sampai hari ini. Bukan sebulan sekali, tapi bisa jadi sepekan 2 kali. Seolah-olah hidup itu berada di tanduk cuci atau tidak cuci darah. Sehingga disebut mati. Ya. Aduh, Masya Allah mahal. Ya, mahal. Gak usah yang berat-berat, yang paru, yang jantung, yang ginjal. Ya, kita baru dicabut sedikit oleh Allah dengan rasa ini tidak bisa merasakan nikmatnya makanan karena sariawan. Yang semula makan tanpa ada sambal rasanya tidak lezat. Begitu kena sariawan, sementara sambelnya disetok. Aduh, Masya Allah ya. Sudah tidak ada yang lain Pak. Nikmat semua itu. Tinggal syukurnya saja. Ya syukur itu. Syukur adalah mensyukuri dari siapa yang telah memberi, bukan sekedar mensyukuri berapa banyak yang kita terima. Kalau berapa banyak terima, kadang-kadang kita itu pikir-pikir, oh teman saya dapat banyak, saya dapat sedikit, oh itu lebih banyak lagi, saya cuma sedikit.
Itu. Tapi kalau kita berpikir siapa yang memberi dari nikmat yang kita terima, luar biasa. Dari Allah. Kadang-kadang hadiah ulang tahun misalnya ya. Ulang tahun mendapat hadiah dari teman kita. Walaupun berupa pulpen misalnya ya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi hadiah dari guru. Jadi bukan pulpennya, bukan bukunya. Tetapi dari siapa kita menerima hadiah. Itulah yang luar biasa. Itu syukur namanya. Nah, sampai-sampai Allah nyatakan 31 kali ya. Ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi dustakan. Pertama, setelah itu khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ditutup lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mendeskripsikan tentang kemampuannya dan penguasaannya jagat timur, jagat barat, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ditanyakan lagi oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Allah mempertontonkan antara dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara yang tawar dengan yang asin ada sebuah barzakh seperti dinding pemisah. Padahal nggak ada dindingnya, kasat mata kita. Dan pemisahnya bukan seperti air dengan minyak. Kalau air minyak kan atas bawah. Di sini ternyata begini. Kan ada Pak ya itu. Masya Allah ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Tanya oleh Allah lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang didustakan. Ayat ini sebenarnya untuk dua bangsa. Maksudnya adalah bangsa manusia dan bangsa jin. Jin ditanya itu. Ya. Makanya ketika ada santri kerasukan jin, Pak. Kalau sudah kerasukan itu langganan. Langganan ya. Itu wah gerak ya. Kadang tenang dibacakan ayat ditutup kupingnya. Ya, kita kasih minum dengan dibacakan doa-doa langsung di mulut. Kita katakan, "Hai jin, kamu mukmin apa kafir?" Ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Malah ditutup. Ya, ditutup. Ujung-ujungnya pelan-pelan. Kita katakan lagi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Allah itu wali, Allah itu adalah pelindung. Ya, orang-orang mukmin, Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang kafir, termasuk jin yang kafir itu adalah yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Kebalikannya, mengeluarkan perkara dari cahaya menuju yang gelap. Jadi orang masukkan jin itu gelap, Pak Ibu. Hatinya gelap, kerasukan, akhirnya dikuasai. Mungkin punya background masalah ya. Kemudian dirinya itu kosong ya. Gelap. Kemudian sepertinya joget-joget, dia nggak tahu joget-joget itu. Tenaganya, kadang suaranya laki walaupun perempuan yang ngomong, dan kadang-kadang orang tua. Ya, itu kan sudah masuk. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Karena mereka itu mengeluarkan dari cahaya menuju gelap. Tapi Allah yukhrijunahum minaz zulumat ila nur. Allah mengeluarkan manusia mukmin itu dari kegelapan menuju cahaya. Katakan siapa namamu? Ya ngomong dengan suara tua ya. Akhirnya ya udah, saya mau keluar dulu. Nanti boleh nggak kembali lagi? No nawar. Boleh nggak kembali lagi? Ya. Nah, itu paham itu. Di dalam surah jin, Allah katakan sekelompok jin beriman kepada Rasulullah kan, mendengarkan. Ya. Bahkan merasa takjub ketika Al-Qur'an dibacakan itu. Ya. Maka di sana ada masjid jin ya. Itu masjid jin itu di Mekah itu, ya. Masjid jin. Itu sekelompok jin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pun juga ada semua ada. Di rumah-rumah kita juga ada. Yang penting adalah alamnya beda.
dan tidak saling mengganggu. Ya, ada warga di Arjamani itu ya, tiap pagi itu kordeng jendelanya Pak, krek 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 krek, buka kalau pagi. Kalau sore krek 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 krek, nutup sendiri. Sudah paham yang punya rumah, sudah paham karena udah berkali-kali udah. Ya. Masalahnya adalah anaknya sakit terus. Begitu dibawa ke rumah sakit, kata dokter, ya diopname sehari ini, diobservasi ya, diagnosanya kayak apa ini. Nggak ada, udah Pak pulang aja, sehat-sehat. Begitu di rumah sakit lagi, di bawah itu sampai 5 tahun itu terus begitu. Ya pekan terus, sakit panas ya. Ya, akhirnya ketemu, kita ngomong-ngomong ya. Ya, ngomong-ngomong, akhirnya ngajak datang ke rumahnya. Ada teman ajak, ternyata ya iya pantes. Setelah dicek, cek ya, di kamarnya anaknya itu persis pasarnya jin. Pasarnya jin, Pak Ibu ya. Ya, ya Allah ya. Begitu datang ke rumah, yang buka kordeng, srek pagi, nutup sore itu. Ternyata itu jin wanita yang selalu berpakaian merah, anak kecil. Jin masih kecil. Ya, kecil. Dia naik tangga, turun, naik turun, seperti ketakutan. Ya. Nah, begitu ketakutan, tak lama kemudian datang bapaknya jin, sudah tua, tapi bapaknya doang, ibunya nggak ada. Wah, datang, mau menginjak begini dengan kakinya. Kamu kesini ikut-ikutan urusan orang lain. Mau apa kau? Itu. Nah, dikatakan, aku kesini bukan ikut urusanmu, tapi aku silaturahim kepada saudaraku. Aku tidak kepingin mengusirmu, tidak mengganggumu. Yang penting kamu pun jangan mengganggu saudaraku. Jadi pada prinsipnya jangan, jin itu jangan diusir. Di rumah-rumah kita juga ada, jangan diusir. Yang penting prinsipnya alamnya beda ya, dan tidak saling mengganggu. Itu aja ya, mengganggu. Kalau di TV ada demonstrasi dimasukkan botol, gerak-gerak gini, ya itu apa itu show itu ya. Itu dan kalaupun itu benar terjadi itu dolim. Masa jin dimasukkan botol kemudian dilempar, dikepruk, ya itu dolim itu. Sama-sama Allah. Kalau bisa Islamkan dia, Islamkan dia. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menerima. Ya, pengalaman-pengalaman itu ada itu ya, adanya. Jadi oke, biar nggak melebar-lebar bab jin. Ya, ini adalah ayat adalah bangsa jin dan manusia yang ditanya oleh Allah. Hai segenap jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Nah, di rumah-rumah kita sama. Makanya punten kalau habis makan itu ditutup. Ya, tudung salju saji kita tutup. Makan kayak apa? Minuman kayak nasi kayak tutup makan. Sebab kalau nggak ditutup di meja makan kita, tuan rumahnya pergi, dia datang dari atap kita. Menghabiskan Pak Ibu. Tapi kelihatannya keberkahannya nggak ada. Itu sebenarnya sisanya jin. Itu ya, ajarkan kepada putra-putri kita, ya kalau habis makan ditutup yang rapi. Dari sisi medis pun juga bagus kan, tidak kotor, tidak kena debu, ya saya gitu ya. Ya, ditempatkan tempat yang memang tempatnya makan, apakah di almari itu. Ya. Dan andai kata ada kamar kecil, kamar mandi lah di kamar kita, jangan dibuka, setelah dibuka tutup, jangan dibiarkan buka. Itu lalu lalang itu ke tempat tidur kita, kembali lagi ke kamar mandi, tidur kita, ke mandi kita, aduh, ya itu lalu lalang, makanya selesai ditutup baik, ya tutup baik, nanti buka masuk, tutup lagi, ajarkan kepada kita, baik itu di mana di kamar kita atau ya di dalam rumah kita, ya rumah kita seperti itu. Nah, begitulah nikmat. Nikmat yang mana ini yang kita maksud? Syukur nikmat ini saya nyimpulkan, barangkali Bapak Ibu juga bisa nambahkan nanti, silakan ya. Pertama, nikmat hidup kita, kelahiran dan kehadiran kita di alam dunia ini. Ini nikmat. Sejatinya kita hadir ini adalah hak prerogatif Allah, given Allah.
Bukan semata, saya katakan bukan semata orang tua. Orang tua hanya sebagai media. Ya, maaf, kadang kita kepingin ya nyetop keturunan, tapi Allah masih memberi. Mungkin kita kepingin tapi belum memberi. Itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita syukuri. Yang kedua, beragama Islam. Anutan asasi hidup kita di dunia akhirat ini. Ya, Inna dina indallahil Islam. Yang ketiga, nikmat NKRI Merdeka, sebuah negeri tumpah darah. Hari ini kita bisa sholat berjamaah, tenang, aman, bisa duduk. Saudara kita di Palestina kayak apa? Saudara kita di mana di Gaza kayak apa? Saudara kita di Uighur, China kayak apa? Dalam kesengsaraan yang luar biasa. Saudara kita di Rohingya kayak apa? Dalam penindasan yang luar biasa. Masya Allah Indonesia ini ya, dengan segala kekurangannya udah kita syukuri. Nah, kita syukuri syukur nikmat itu kita bisa berjamaah di masjid ya. Kita bisa taklim bareng-bareng, syukur nikmat. Yang terakhir, nikmat pandai bersyukur. Saya katakan bahwa pandai bersyukur itu nikmat. Kok begitu? Iya. Kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat ya, karena kita itu bisa mensyukuri nikmat. Sebab sejatinya manusia hidup itu harus pandai bersyukur. Tapi kenyataannya banyak orang hidup tidak pandai bersyukur. Karena itu kita bisa bersyukur, itu nikmat. Ya, nikmat Allah. Jangan yakinkan kita sholat jamaah itu karena kekuatan kita. Tidak, itu pertolongan Allah. Jadi kita bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Bapak sekalian, kemerdekaan bagian daripada nikmat tadi itu, masalahnya adalah jika para pendahulu kita berjuang dengan gigih sepenuh jiwa raga, korban nyawa sekalipun dipertaruhkan, bagi kita sebagai milenial bangsa ini, kontribusi apa yang dapat kita persembahkan untuk Ibu Pertiwi dalam rangka mengisi kemerdekaan? Menurut saya, 3 hal menurut saya ya. Angen-angen. Langkah syukur atas kemerdekaan ini, 1, hormat dan menghargai. Menghormat dan menghargai. Jangan menutup-nutupi, apalagi mencoba untuk menghilangkan sejarah. Ya, saya kemarin khawatir ya, yang namanya di lubang buaya di Pondok Gede sana itu, khawatir ditutup, khawatir itu dihapus, ya Allah. Ya, mestinya anak-anak sekolah itu diajak ke sana Bu ya. Mungkin Bapak Ibu ya ada yang profesi sebagai guru ya. Ya daripada ke Ancol, ajak ke sana, ke lubang buaya, lihat bagaimana perjuangan para jenderal kita, para pejuang bangsa, para syuhada bangsa. Ya, sumur dengan diameter yang sangat sempit. Berapa jenderal dimasukkan di situ? Subhanallah. Dan di sebelah kanannya itu sampai sekarang ada kan? Ya dibentuk seperti patung dan dibacok ya pakai celurit. Itu kan sudah melalui sidang mahkamah militer ya. Ya, jadi ya kalau saya percaya aja itu. Ya. Dan apa yang terjadi karena membalik sejarah? Maaf. Ternyata akhir-akhir kemarin justru bangsa Indonesia disuruh minta maaf kepada PKI. Ini kan dibalik ini Pak ya. Dibalik ini. Di mana rasa hormat kita dan menghargai para pejuang kita? Kalau bisa nutup-nutupi, kalau bisa dihapus itu. Bahasa Indonesia minta maaf, para ulama minta maaf. Bagaimana umat Islam ketika diracuni, ketika di Banyuwangi, Jawa Timur, diundang pengajian, begitu pengajian dikasih makan, mati berapa itu orang. Di Jawa Tengah. Aduh, ya. Mungkin bapak-bapak di antara kita yang sebagai pelaku sejarah lebih raos ya. Kalau saya membaca doang. Ya, ini baca doang. Yang kedua, mengenang dan berdoa. Datang ke makam pahlawan itu bukan sekedar bertabur bunga dan tidak mencari berkah. Kita datang ke sana itu adalah apa? Berdoa untuknya. Dan kita mengambil qudwah, yaitu suri toladan. Inilah pahlawan kita, Jenderal Sudirman. Inilah pahlawan kita, Pangeran Diponegoro. Ya gitu kan? Bukan kita minta berkah dari Pangeran Diponegoro. Justru kita Allah mafillahu warhamhu wa'afi wa'fanhu.
Saya pernah ke Bali, Bali itu ada Wali Pitu. Kalau di Jawa kan Wali Songo, ya. Di sana Wali Pitu. Ya. Saya tidak sengaja kalau ada itu. Begitu nyampe Bali, dibilang-bilang di sini juga ada para wali. Hah? Ada wali? Ternyata Wali Pitu. 7 wali. Yang sampai sekarang pun menjadi destinasi itu. Ya, karena itu destinasi daerah, akhirnya yang nangani ya dominasi agama daerah. Agama daerah adalah Hindu, maka ya mereka yang nangani urusan ziarah itu orang Hindu. Saya coba datang dan melihat, akhirnya dikawal oleh orang yang berpakaian putih, pakai ini putih juga. Saya nggak berpikir macam-macam, saya pikir itu ulama, ya, karena ini wali. Begitu masuk, loh, dipimpin dengan doanya. Doanya minta kepada wali. Astagfirullah, ini ya wahai syekh, wahai syekh, wahai syekh, kami datang kemari, saya minta keberkahan, bla 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 bla. Belum selesai saya tahu yang ada panggilan itu, Ustadz agama Bali, agama Hindu itu ada namanya, bukan Ustadz tapi apa gitu ya. Nah, intinya Pak, boleh nggak saya mimpin doa? Oh silakan. Ya, kesempatan. Saya balik semuanya. Ya, dengan konsep, ya Allah, sayangilah, ampunilah. Gitu. Kaget beliau. Kok begitu doanya? Bukan minta kepada syekh. Saya tanyakan, di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Dan doa itu kepada Allah, Tuhan kami, justru mintakan rahmat dan ampunan kepada syekh. Bukan syekh yang kita minta untuk memberkahi kita. Nah, hanya beliau minta diskusi panjang. Oh gitu, jadi selama ini bagaimana? Ya banyak orang ya kami pimpin, ya mereka amin-amin, orang Islam. Amin-amin. Nah ini, ternyata dari Jawa Barat katanya banyak berbis-bis itu ke Bali juga, ziarah ke Wali Pitu itu Pak Ibu sekalian. Jadi syirik. Ya, syirik. Gak jauh-jauh lah kepada kesepuhan Cirebon aja lah. Ya, Masya Allah itu sedih, ada deket syiriknya itu nanti. Kalau ustadznya atau guide-nya itu tidak ngerti itu, baru kita masuk ke ruang khusus ya, udah ada minta-minta apa, minta saya doakan nanti saya doakan nanti haji, saya doakan nanti rezekinya banyak ya. Orang yang tidak imannya nggak kuat akan terganggu itu. Akhirnya kan ngasih kan, nanti kalau nggak ngasih melarat. Kan gitu logikanya. Ada air sumur khusus di sana juga. Ini adalah seperti air zam-zam. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah inilah ziarah-ziarah itu memang ada dulu semula adalah dilarang. Nahaitu an ziaratil kubur wal an fazuru. Kata Nabi pada fase pertama Makkiyah 13 tahun pertama di Mekah, Rasul itu mengharamkan ziarah. Tapi ketika periodisasi yang kedua 10 tahun terakhir, Rasulullah perintah ziarahlah karena ziarah itu akan mengingatmu akan kematian. Ya, akan kematian. Oke ya. Jadi akhirnya apa? Hukumnya bukan wajib, ya, bukan wajib dan bukan haram. Kalau haram itu adalah apa? Itu tadi syirik itu haram. Karena Rasulullah fazuru, perintah setelah larangan, ya kaidah usul fikihnya itu mubah. Kemudian yang ketiga, istiqomah di dalam ketakwaan, tetap konsisten di dalam ketakwaan, membangun pola pendidikan bangsa yang berkarakter. Kemarin Menteri Pendidikan kita kan akan menghapus-hapus itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah Allah menolong bangsa kita. Sekarang bagus Menteri Agamanya ya, dari Muhammadiyah ya. Wah luar biasa, luar biasa. Menteri Pendidikannya ya juga, wow. Ya ujung-ujungnya sekarang masalah ya, masalah. Jadi kita pun juga ini merupakan amanah sila pertama, Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Nah hadirin sekalian muliakan, nyaris hilang mengenang sejarah perjuangan juga bangsa sedikit ini masih. Pada zaman ini kata Pak Dr. Sujatmoko, tokoh pendidikan nasional, beliau pernah menjabat sebagai rektor Universitas PBB yang bermarkas di Jepang. Beliau katakan begini, di dalam rangka untuk membangun patriotisme bangsa, bahwa sistem pendidikan sebagai pendidikan alternatif ke depan untuk bangsa Indonesia itu adalah pesantren. Ya, dengan catatan pola pendidikannya menggunakan manajemen modern,
lalu tidak meninggalkan sumber klasiknya, yaitu kitab-kitab salafiyah. Itu. Pertanyaannya adalah, apa hubungan, apa korelasinya pendidikan pesantren dengan perjuangan bangsa dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia? Sejarah, dulu ada di Jawa itu yang paling ditakuti kolonial Belanda itu dua komunitas, yaitu santri dan pemeluk tarekat. Ada seorang yang bernama Abdul Hamid, santri menganut tarekat. Namanya Abdul Hamid, ia lahir di sebuah dusun Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Rejo, Jogja. Ia mondok pertama kali di Tegal Rejo, Tegal Sari, Cetis, Ponorogo, Jawa Timur, mengguru kepada Kiai Haji Hasan Basyari. Dalam perjalanan kesantriannya, Abdul Hamid mengaji beberapa kitab kuning, kitab klasik kepada Kiai Haji Taftazani, Kertosuro. Dia juga mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Beldawi, Pagelan, Jogja. Terakhir Abdul Hamid mengaji tentang ilmu hikmah, yaitu kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso, Magelang, Jawa Tengah. Abdul Hamid hidup perang dengan Belanda, yaitu sekitar tahun 1825-1830. Akhirnya beliau wafat, diasingkan ke Makassar dan dimakan di sana dekat Losari, Pantai Losari. Saya pernah datang ke sana, ya, dekat Pantai Losari. Pertanyaannya, siapa kegerangan? Nah, ini ya. Beliau adalah sosok santri, putra Sultan Hamengkubuwono III. Ibundanya permaisuri dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena keharuman nama beliau yang kemudian hari oleh pemerintah Indonesia, diangkatlah untuk mengenang perjuangan beliau. Dibangun sebuah patung yang sampai hari ini terpampang di Magelang dengan berpakaian jubah lengkap. Bahkan menjadi salah satu nama Kodam Jawa Tengah. Siapa gerangan? Pangeran Diponegoro. Sayangnya sejarah Pangeran Diponegoro tidak dikupas dari bawah tentang bagaimana belajar Al-Quran, bagaimana belajar tafsir tentang kitab kuning, mondok dan sebagainya. Inilah yang menjadi alasan Dr. Sujatmoko bahwa sebagai alternatif pendidikan ke depan untuk membangun patriotisme bangsa itu harus berangkat dari pesantren. Alternatif dengan catatan tadi itu ya. Oke, ini beliau Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian pahlawan bangsa, banyak pahlawan bangsa. Ada seorang ya juga di Jogja, Kiai Haji Romo Sulaiman Zainuddin, kiainya di kawasan Candi Kalasan Prambanan. Salah satu santrinya bernama Suwardi Suryaningrat yang kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Siapa gerangan? Ki Hajar Dewantoro. Nasibnya sama, mondok, nyantri, belajar Al-Quran, tafsir, ilmu hikmah. Sayangnya Ki Hajar Dewantoro hanya dikenalkan di bangku-bangku sekolahan, hanya falsafah beliau. Itu pun enggak lengkap. Ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Itu kan falsafah beliau, Ki Hajar Dewantoro. Itu pun enggak lengkap kita ya. Jadi enggak pernah dikenalkan sejarah awalnya kayak apa beliau. Apakah ini sengaja nutup-nutupi atau bahkan ingin menghilangkan? Ini beliau Suwardi Suryaningrat, Pangeran apa? Ki Hajar Dewantara. Berikut, lagu syukur. Ada seorang ya warga Kauman dulu. Setelah Indonesia merdeka, lalu beliau menulis sebuah lagu syukur. Di dalam buku-buku dikenal dengan Hamu Tohar. Pertanyaannya, siapa gerangan Hamu Tohar? Ternyata itu singkatan Habib Hussein Mutohar. Ya, Habib Mutohar. Dalam pendidikan di bangku-bangku sekolah cuma dikenal Hamu Tohar. Bahkan beliau pernah diutus oleh Bung Karno sebagai duta besar di Vatikan. Beliau tidak larut, ya. Ini orangnya ya. Ya. Ini Hamu Tohar. Ya. Beliau tidak larut sebagai duta besar di Vatikan, bahkan sempat membangun masjid di sana. Setelah selesai, beliau kemudian sholat duhur sebelumnya adzan dikumandangkan. Dalam riwayatnya itu digital ya, bisa kita lacak. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terngiang-ngiang di kuping beliau. Suara itu indah dan suara itu merdu. Akhirnya setelah sholat, terinspirasi ketuhanan. Beliau menulis sebuah lagu yang sampai kemarin bangsa Indonesia pun hafal semua, hampir semuanya. Yaitu 17 Agustus tahun 45. Itu adalah Hamu Tohar. Seorang Habib Mutohar. Baik. Ya. Singkatnya, bahwa para ulama, para masyayikh, para habaib punya peranan penting di dalam
memerdekakan bangsa, ya, punya ya, sumbangsi besar ya. Tapi sayang apa yang terjadi seolah-olah umat Islam selalu dipersepsikan anti NKRI. Diciptakan dalil-dalil dan skenario untuk menyudutkan ulama. Sudah terbalik ini, maling berteriak maling. Catat baik-baik, Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi di rumahnya siapa? Ya, di Pegangsaan Timur nomor 56. Itu adalah rumah seorang saudagar besar dari keturunan Arab Yaman, yaitu Faraj Marta, yang kemudian dihibahkan sampai sekarang untuk bangsa Indonesia. Ya. Dan Bung Karno sendiri. Ini Faraj Marta ya. Ini yang punya rumah ini, yang sekarang dihibahkan untuk negara kita Indonesia. Ya. Bahkan semalaman, artinya besok tanggal 17 Agustus, Bung Karno semalam masih panas. Ya, panas dingin dan rasanya kurang sehat. Akhirnya disiapkan madu dari Arab dengan izin Allah. Pagi hari sudah segar bugar, lalu jam 10 dibacakan teks proklamasi di rumah itu. Ya, oke. Benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi siapa perancang bendera merah putih? Mari kita cek. Ya. Yang lebih unik ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi minta didampingi oleh orang besar. Ini Payakumbuh ya, bukan Mayakumbuh. Yaitu Bung Hatta. Bung Hatta adalah putra Ustadz Ki Haji Jamil, guru Thariqat Naksabandiyah Khalidiyah. Akhirnya qadarullah Bung Hatta sebagai wakil presiden RI pertama. Oke, ini beliau pasangan ideal antara Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, tinggal dikit sekalian. Perlu dicatat, siapa sosok perestu dan penentu waktu dan hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Beliau adalah Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Sekaligus beliau adalah guru spiritual Bung Karno. Ya, setelah Bung Karno minta fatwa juga kepada Ki Haji Hashim Asy'ari di Tebuireng ya. Yang ulama kemudian kembali kepada guru spiritual beliau Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, maka ditetapkan 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan. Setelah Bung Karno diasingkan di Rengas Dengklok itu kan oleh pemuda-pemuda itu. Oke, ini orangnya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, penentu waktu proklamasi. Harus dicatat, siapakah sosok perancang lambang negara burung Garuda Pancasila? Beliau adalah seorang Habib Syarif Sultan Abdul Hamid Al-Qadiri. Perancang, ya. Ini gambarnya orangnya. Ini enggak tahu ini dari kesatuan mana, saya enggak tahu, Bapak-bapak tahu ya. Ya, Syarif Abdul Hamid Al-Qadiri, perancang lambang Garuda Pancasila. Lagi, harus dicatat, siapakah sosok penggagas warna sang pusaka bendera merah putih? Beliau adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Penggagas. Saya baca panjang, beliau pun istikharah, kemudian beliau ketemu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan kepada beliau, bila negaramu sudah pasti merdeka, maka ambillah warna dua antara merah dan putih, pasang itu. Itu. Ya. Jadi beliau adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini beliau. Jadi data-datanya harus by data ya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, perancang penggagas tentang merah putih. Harus dicatat siapa sosok bagian dari badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dulu kita belajar PMP ya. PMP pelajaran ini ya. Beliau adalah seorang Habib Abdurrahman bin Awad Baswedan. Jadi kakek Baswedan ya. Persiapan kemerdekaan. Nah, sekarang ini beliau, Habib Abdurrahman bin Awad Baswedan. Oke. Apa langkah-langkah kita? Sikap sebagai penerus bangsa, singkatnya, jangan merasa asing dengan negeri kita sendiri. Jangan bersikap sebagai tamu di negeri kita sendiri. Jangan biarkan ada maling berteriak maling. Jangan lupa nenek moyang kita adalah para pejuang negeri. Jangan ada orang teriak menjadi pahlawan kesiangan. Jangan biarkan ada kolonial modern di negeri kita. Dan jangan pernah ada usaha pemutarbalikan sejarah. Kesimpulannya, merdeka adalah hak hidup dan anugerah yang patut disyukuri oleh setiap bangsa.
warna hidup dengan perjuangan, dan perjuangan itu perlu pengorbanan. Untuk mensyukuri kemerdekaan dengan hidup, saling menghargai, saling asih, asa dan asuh. Kita sadar kita itu datang dari berbagai daerah, dari berbagai adat istiadat ya. Maka tidak bisa kita hidup sendiri. Kita harus berinteraksi dengan sehat. Itulah kita warga Indonesia. Mudah-mudahan negeri kita ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekedar mengulas sedikit lah ya. Ternyata para ulama gitu loh Pak ya, untuk negeri kita ini. Ya, mungkin putra-putri atau cucu kita nggak ngerti itu. Ya, ternyata punya andil besar di dalam membangun spirit tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini 17 Agustus sudah kita katakan sayonara, tapi sejarah terakhir mudah-mudahan memberikan nilai tambah bagi kita pengetahuan tentang kemerdekaan kita. Kita tutup bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.